Ini yang paling sulit ditinggalkan. Fudulul mukhalato, terlalu banyak gaul. Koncoe kakean, konco olahraga, konco warung kopi, konco kantor, konco di masjid, konco olahraga, konco di konco jagongan, konco tok. Habis waktunya dengan makhluk, tidak tersedia waktu dengan Al-Khaliq Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, berarti Ustaz melarang kita bergaul. Siapa bilang? Boleh Anda bergaul dengan orang yang bertakwa. Al-ahillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Surat Az-Zukhruf ayat 67. Sahabat karibmu di dunia nanti di hadapan Allah akan menjadi musuhmu, melaknat kau di hadapan Allah. Illal muttaqin, kecuali kawan orang-orang bertakwa. Boleh. Ustaz, kalau kawan saya bukan orang bertakwa, boleh. Asal waktu kau berkawan dengan dia, kau ciptakan dia supaya menjadi orang bertakwa. Dengan apa? Al-qaul an-nafi, perkataan yang bermanfaat. Khalas. Nomor 4. Ya. Nomor 4. Ya. Baru telu. Jangan terlalu cepat-cepat, Pak. Apa? Loh itu sudah. Yang fudul itu papat toh. Sekarang 4 amalan yang harus kita kerjakan untuk mempersiapkan bulan Ramadan. Yang pertama sudah tobat. Yang kedua ikhlasun niyah. Yang keempat meninggalkan fudul. Sekarang yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qad qala ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Iman fiddin rahimakumullah. Alhamdulillah kita jumpa lagi. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga perjumpaan yang memberikan manfaat bagi kita, keluarga kita, orang tua kita, guru kita, kaum muslimin fid dunya wal akhirah. Juga kami wasiatkan buat diri kami juga semuanya, marilah kita tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman fiddin rahimakumullah, karena sebentar lagi kita akan menghadapi Syahrul Mubarak, Syahrul Ramadan, maka disunahkan untuk para dai, para ulama, para mukminin, muslimin untuk memberikan nasihat kepada kaum muslimin yang lain untuk sama-sama mempersiapkan diri menyambut bulan Ramadan. Maka materi kita pada kesempatan kali ini kita tinggalkan dulu sejenak materi akidah, kita tarhib Ramadan. Materinya tarhib Ramadan, yaitu menyambut bulan Ramadan dengan kelapangan dada, dengan gembira, dalam rangka mempersiapkan diri untuk bisa mempersembahkan ibadah yang terbaik di bulan Ramadan. Nah, izinkan kami menyampaikan tarhib Ramadan. Iman fiddin rahimakumullah. Yang pertama kali dari seluruh amalan yang diperintahkan oleh Allah, yang harus kita ketahui adalah al-masyru'iyah. Dasar disyariatkannya. Apa dalil-dalilnya? Tentu dalil syahru siam fi syahril Ramadan itu banyak. Kita ambil sebagiannya. Di antaranya
Yaitu yang paling utama Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam suratul Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada 3 pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini. Suratul Baqarah 183. Yang pertama, saum di bulan Ramadan hukumnya wajib, bukan sunnah. Harus dilakukan. Oleh siapa? Semua kaum muslimin. Kalau disebut muslim berarti termasuk muslimah. Yang sudah balik. Yang akil, berakal. Sehat akalnya. Sudah balik, sudah mimpi. Yang mampu melakukannya. Kalau dia sudah tua, sakit keras, tidak mampu melakukan, tidak usah dilakukan. Bisa bayar dengan fidyah atau qadha di bulan yang lain. Yang keempat, wanita yang suci daripada haid dan nifas. Kalau dia haid, tidak usah puasa. Tapi ada pembayarannya, ya, ada hutang harus dibayar. Yang keenam adalah nah ini kekhususan bulan Ramadan, khusus untuk yang mukim. Kalau dia safar, tidak puasa, tidak apa-apa. Tapi nanti dibayar di bulan yang lain. Minimal 6. Yang kedua, kama kutiba alal ladina min qablikum. Ternyata bulan Ramadan ini bukan hanya kewajiban umat Muhammad SAW, tapi umat-umat sebelumnya. Umatnya Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan nabi-nabi sebelumnya. Hanya Allah yang tahu. Jadi ini aktivitas massal dari jutaan manusia. Sejak awal sampai hari kiamat. Maka barang siapa yang tidak melakukan tanpa udzur syar'i, maka dia kelompok kecil yang inhirafat, menyimpang daripada aktivitas massal ini. Kelompok kecil yang menyedihkan dan akan jadi malu nanti di pengadilan Allah. Dia kelompok kecil yang tidak melakukan aktivitas massal setahun sekali. Jadi bukan hanya kewajiban kaum muslimin, tapi banyak suku atau bangsa atau umat yang lain. Yang ketiga, la'allakum tattaqun. Ikhwanu fiddin rahimakumullah. Setiap perintah Allah itu ada tujuannya. Salat tujuannya apa? Puasa agar kita bertakwa. Takut kepada Allah. Maknanya apa? Tanggal 30 Ramadan atau 1 Syawal Anda bertambah takwanya. Kalau tidak, berarti tujuan Ramadan tidak Anda dapatkan. Takwa yang seperti apa? Di kajian di masjid ini sudah kita jelaskan ciri-ciri orang yang bertakwa. Nih, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan ciri yang selanjutnya. Orang yang bertakwa selalu kalau yang keluar dari mulutnya al-qaulu an-nafi', perkataan yang bermanfaat. Ini orang bertakwa ini, cirinya apa? Kalau ngomong, yang keluar perkataan yang bermanfaat. Perkataan yang bermanfaat itu apa? Kalau didengar orang lain, bertambah cinta kepada Allah dan bertambah rasa takut kepada Allah. Banyak maaf, hari ini kita menghadapi satu kenyataan yang unik, aneh. Orang Islam, tapi yang keluar dari mulutnya perkataan yang tidak ada manfaatnya. Mulutnya seperti bak sampah. Yang keluar dari mulutnya sampah. Naudzubillah min dzalik. Kecuali mereka mendapat rahmat Allah. Maka yang keluar al-qaul an-nafi'. Kalau tidak bisa melakukan itu, diam. Yang kedua, orang yang bertakwa selalu keluar dari dirinya al-amalu as-salih. Amal saleh. Rasulullah bersabda, al-muslimu mir'atu akhi. Orang Islam itu cermin bagi orang lain. Pak, kalau kita lihat cermin, pasti kelihatan. Ada panu, jerawat, bisul, beruban, dan lain sebagainya. Begitu juga kalau kita melihat amal seorang muslim. Kita tahu, amalnya dia bagus. Amal saya kurang. Sholatnya khusyuk. Saya enggak khusyuk.
Dia mentarbiyah anak, jayyid. Saya kurang. Seperti kita melihat cermin. Begitulah orang mukmin. Amalnya tidak keluar dari amalnya kecuali al-amalu as-salih. Jadi orang yang bertakwa. Yang ketiga, tidak keluar dari dirinya kecuali taqwiyatul iman lil akhirin. Menambah keimanan bagi orang lain. Ada seorang, ini contoh, ada seorang ulama salaf. Namanya Muhammad An-Nafi'. Sepekan sekali teman-teman datang ke rumahnya. Ditanya oleh Muhammad, temanku, ada apa kau datang ke rumahku? Mau mendengar nasihat? Enggak. Mau dapat hadiah? Enggak. Mau tak buatkan roti Maryam? La. Ada apa kau kesini? Enggak, kami hanya mau lihat wajahmu, toh. Mau lihat dirimu. Kalau kami lihat dirimu, tambah iman kami. Terus kami pulang ke rumah, masuk pasar, masuk toko, iman kami turun. Minggu depan kami datang lagi. Untuk apa? Litakwiyatil iman. Untuk memperkuat iman. Itulah orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Tanggal 30 Ramadan, 1 Syawal, Anda kalau ngomong perkataan yang bermanfaat. Amalnya amal soleh. Dan kehadiran Anda bagi orang lain menambah keimanan. Nih saya akan ceritakan satu kisah. Ada seorang ulama besar di masa lalu. Terkenal. Namanya Abu Bakar Asyibli. Abu Bakar Asyibli. Beliau ini ulama, penulis, pengusaha sukses. Pada satu waktu dia melakukan perjalanan bisnis kulaan barang di Syam dengan kafilah dagang yang isinya ratusan orang, ratusan kuda dan onta. Pulang dari Syam, kafilah dagangnya penuh dengan barang. Di tengah perjalanan dirampok oleh para perampok. Diambil hartanya. Yang melawan dibunuh. Sisanya dibawa ke markas besar perampok, ditawan. Termasuk Abu Bakar Asyibli ditawan. Beberapa hari setelah ditawan, Abu Bakar Asyibli melihat para perampok pesta pora makan kambing guling. Di siang hari, kambing guling. Bukan sate gulai Solo. Kambing guling. Abu Bakar Asyibli melihat semua makan. Pimpinan rampok tidak makan. Maka ditanya oleh Abu Bakar, pimpinan rampok, kenapa kau tidak makan? Apa kata pimpinan rampok? Ini shaim. Aku sedang berpuasa. Maksudnya puasa sunnah, bukan Ramadan. Abu Bakar Asyibli marah. Dasar pimpinan rampok, kau rampok kami. Kau bunuh kami, kau tawan kami, masih sempat-sempatnya kau puasa sunnah. Pimpinan rampok marah. Syekh, para tawanan, jangan banyak bicara. Diam kau, diam. Singkat cerita, beberapa hari kemudian Abu Bakar Asyibli dan kawannya dibebaskan. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian Abu Bakar Asyibli naik haji. Waktu tawaf ngelilingi Ka'bah, Abu Bakar Asyibli melihat ada pimpinan rampok. Didekati oleh Abu Bakar. Pimpinan rampok, ada apa kau kesini? Mau ngerampok jamaah haji tak? Dijawab oleh pimpinan rampok sambil menangis. Syekh, aku sudah tobat. Aku tidak ngerampok lagi. Tidak mencuri lagi. Aku sudah tobat. Dan hari ini aku sedang menunaikan ibadah haji. Aku sedang tawaf. Alhamdulillah, kata Abu Bakar Asyibli. Syekh, tanya pimpinan rampok, kenapa aku bisa tobat? Kata Abu Bakar, aku tak tahu. Ketahuilah Syekh, aku bisa tobat ini dulu waktu ngerampok, aku puasa sunnah. Raw material, bahan bakunya kita lebih bagus. Tidak ada yang ngerampok kan? Pimpinan rampok, jago ngerampok. Jadi bahan bakunya kita lebih bagus. Setuju? Prosesnya coba lihat. Pimpinan rampok prosesnya bisa tobat hanya melakukan puasa Senin Kemis, puasa sunnah. Kita sebentar lagi akan menghadapi Syahrul Ramadan.
Asyam fi syahri Ramadan. Proses kita lebih baik. Hasilnya coba lihat, pimpinan rampok tobat. Meninggalkan merampok dan membunuh. Tobat naik haji. Mestinya hasil kita lebih baik. Kenapa? Raw materialnya lebih bagus. Prosesnya lebih bagus. Maka hasilnya, bahan produknya mestinya lebih bagus. Ini yang dimaksud la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, masyru'iyah, tujuan atau dalil dari bulan puasa sudah kita ketahui. Ini penting. Nanti kalau ditanya oleh malaikat, ada apa kau siap? Ada apa kau puasa? Jawaban yang paling enak. Qala ta'ala. Allah berfirman. Itu jawaban paling bagus. Jawaban yang tidak diinginkan. Aku ikut-ikutan. Karena takmir Masjid Nur Mira ikut, puasa aku ikut. Jawaban yang tidak diinginkan. Jadi Anda sudah tahu dalilnya. Tujuannya sudah tahu. La'allakum tattaqun. Nih saya tambahkan lagi satu hadis. Yang masyhur tentang bulan masyru'iyah puasa di bulan Ramadan. Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Atau kama qala. Rasulullah bersabda, barang siapa yang puasa di bulan Ramadan atas dasar iman dan ihtisab, mengharapkan ridha Allah, diampuni semua dosanya. Loh, betul. Betul. Kenapa? Karena yang berkata Rasulullah, diampuni ya Allah. Naam. Maka puasa di bulan Ramadan adalah pemutihan terhadap semua dosa kita atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kenapa puasa? Supaya diampuni semua dosaku. Khalas. Dalil yang selanjutnya. Hadis Rasulullah bersabda, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar." Berapa banyak orang berpuasa tidak dapat apa-apa kecuali ju'. Apa ju'? Luwe. Betul bahasa Jawanya. Dan berapa banyak orang yang qaim. Qaim itu sholat di bulan Ramadan, sholat tarawih. Termasuk qaim itu baca Quran. Menegakkan dengan baca Quran. Tidak dapat apa-apa illa sahar. Begadang. Serius ini. Sudah tidak makan, sudah sahur. Sudah tidak makan, tidak minum. Apa kata Allah? Dia tidak dapat apa-apa. Tidak diampuni dosanya. Tidak mendapat rahmat Allah. Tidak menjadi orang yang bertakwa. Kecuali lapar. Sudah bangun. Sudah begadang. Tidak tidur. Sholat. Tidak dapat apa-apa. Kecuali begadang. Kenapa? Dia tidak tahu tujuan puasa. Tidak memahami fikih puasa. Tidak berdasarkan iman. Dan tidak mencari ridha Allah. Khalas. Al-masru'iyah sudah. Kemudian selanjutnya. Waktu. Ya, kita cepet-cepetan. Selanjutnya. Ingat. Syahrul Ramadan. Syahrul Quran. Nih tadi. Bapak. Ustadz sahabat tadi saya. Ustadz apa? Ustadz Dedi, coba lihat. Menjelaskan anak-anak sudah belajar baca Quran. Syahrul Ramadan, Syahrul Quran. Untuk baca Quran. Ustadz, saya bulan Ramadan selama malam terawih terus. Bagus. Nggak bagus. Kenapa? Terawih nggak usah banyak-banyak, secukupnya saja. Selanjutnya, qiraatul Quran. Sayang, kau habiskan waktu malam untuk tarawih saja, tidak baca Quran. Tarawih secukupnya. Baca Quran sebanyak-banyaknya. Ustaz, saya siang hari zikir minal fajar hatta buko. Ya. Bagus enggak? Kurang bagus. Yang paling bagus, qiraatul Quran. Afdalul dzikir, salah satunya Rasul mengatakan qiraatul Quran.
Jangan kau habiskan waktumu untuk zikir. Tapi silakan zikir, tapi jangan kau lupakan qiraatul Quran. Kenapa? Syahrul Ramadan, syahrul Quran. Ustadz, pasti Anda bertanya, pasti. Sebelum ditanyakan saya jawab. Inilah kehebatan Dai di Nur Mira ini. Sebelum bertanya sudah dijawab. Ustadz, mana yang bagus? Baca banyak-banyak khatam atau pelan-pelan tadabbur? Mana yang bagus, Ustadz? Dijawab oleh ulama. Dua-duanya bagus. Dua-duanya lakukan di bulan Ramadan. Apa bisa? Bisa. Kalau Anda memanage waktu Anda di bulan Ramadan. Anda tahu, sebenarnya bulan Ramadan ini ilmu pelajaran dari Allah untuk memanage diri kita. Coba lihat. Sebelum subuh, bengi-bengi, sahur. Pagi-pagi sudah ke masjid. Malam hari sholat tarawih. Penuh waktunya untuk baca Quran. Ini ilmu manajemen diri. Maka kalau Anda tahu manajemen dan melakukan ini, Anda bisa melakukan baca Quran. Dua-duanya yang dilakukan. Apa itu? Banyak-banyakkan hatam. Dan yang kedua adalah tadabbur Al-Quran. Mana fiddin rahimakumullah. Ya, nah. Menurut ulama, orang yang tadabbur Al-Quran seperti orang yang mencari mutiara besar. Dapat satu, cukup. Orang yang baca Quran banyak-banyak, memperbanyak hatam, seperti mencari mutiara-mutiara kecil. Makin banyak mutiara kecil, makin bagus. Perbanyak cari mutiara kecil, usahakan dapat mutiara besar. Caranya bagaimana? Tadabbur. Tadabbur itu apa? Baca pelan-pelan. Nggak usah ngebut. Tahu artinya. Di sisa waktu yang lain, memperbanyak baca Al-Quran sampai hatam. Dua-duanya harus dilakukan sebaiknya. Syahrul Quran, Syahrul Ramadan, Syahrul Quran. Nih, ikhwan fillah rahimakumullah. Saya akan menyampaikan 2 ayat untuk memberi semangat buat bapak-bapak dan ibu-ibu supaya nanti bulan Ramadan habis waktunya untuk baca Quran tanpa melupakan saum. Ya. Kenapa? Di bulan Ramadan ini amal yang paling utama adalah puasa. Amal sunnah yang paling baik tilawatil Quran di antaranya. Di samping yang lain memberikan infak dan lain sebagainya. Nih saya akan sampaikan 1 ayat. Catat baik-baik. Dibaca sampai di rumah. Suratul Baqarah ayat 2. Istimewa ini. Diletakkan oleh Allah di surat yang kedua, ayat yang kedua. Kenapa istimewa? Pak, Al-Fatihah itu mukaddimah. Batang tubuh Al-Quran itu ayat surat yang pertama Al-Baqarah. Ayat yang pertama Alif Lam Mim. Tidak ada yang tahu, hanya Allah. Ayat yang kedua menjadi istimewa. Apa kata Allah? Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Apa kata Allah? Ada 2 keistimewaan Al-Quran. Yang pertama, huda la raib. Tidak ada keraguan padanya. Pasti lurus. Pasti benar. Pasti menyelesaikan urusan. Pasti oke. La raib. Pasti lurus. Pasti benar. Pasti oke. Pak, Rasulullah itu punya banyak mukjizat. Mukjizat Rasulullah itu terbagi menjadi 2. Satu mukjizat yang tidak kita ketahui karena terjadi di zaman Rasulullah. Ada mukjizat yang bisa kita ketahui karena sampai hari ini ada. Sampai hari kiamat. Di antaranya mukjizat yang paling besar. Apa itu? Al-Quran. Kalau Anda sudah dapat Al-Quran, tapi tidak bisa memanfaatkan, manusia paling rugi yang hidup di muka bumi. Mukjizat yang paling besar, dia pegang, dia pikul, dia beli, tapi dia tidak mendapatkan manfaat. Nih, la raib, tidak ada keraguan padanya. Sudah saya sampaikan. Yang kedua, hudal lil muttaqin. Petunjuk untuk bukan sekedar menjadi manusia yang baik, bukan sekedar menjadi mukmin yang baik, bukan sekedar menjadi muslim, tapi menjadi muslim yang paling istimewa, orang yang bertakwa. Khalas, sudah kami sampaikan. Nih ayat yang kedua. Catat.
Kalau nggak catat, pasti lali. Kenapa? Karena Anda makhluk kesupen. Ya kan? Nah, manusia itu makhluk kesupen. Nih, saya bacakan ayat yang kedua. Surat Yunus ayat 57. Ayat 57. Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum wa shifa lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Masya Allah, 4 fungsi utama Quran. Fungsi utama loh ini, masih ada fungsi yang lain banyak. Yang pertama, mau'idhah, kumpulan pelajaran, kumpulan nasihat. Ustaz, saya butuh nasihat. Buka Quran. Saya butuh pelajaran. Buka Quran. Saya perlu cari penasehat. Nggak usah. Sebaik-baik penasehat Allah Subhanahu wa taala diberikan lewat Al-Quran. Saya kok stres, salamu dewe, nggak pernah buka Quran. Kumpulan nasihat. Di mana letaknya? Buka di mana saja, pasti dapat. Di halaman ini saya nggak dapat, buka lagi halaman selanjutnya. Syifa lima fis sudur, obat bagi penyakit hati. Ini pernah saya sampaikan di majelis ini. Penyakit yang paling berbahaya maradul qalb, sakit hati. Penyakit jasad, nih tanya dengan dokter-dokter modern sekarang, mereka mengambil satu kesimpulan, penyakit jasad sebab utamanya maradul qalb, sakit hatinya. Setuju? Orang stres, asam lambung, susah, pelit, kena ginjal, ya, macam-macam. Ini Ibnu Qayyim mengatakan 90% orang tertidur lemas di rumah sakit karena jasadnya sakit, sebab utamanya hatinya sakit. Obatnya apa? Al-Quran. Berapa kali sehari meminumnya? Nah, ini hebatnya Al-Quran, makin banyak diminum, enggak apa-apa. Beda sama pil yang lain, paham loh? Sudah bunyi. Lanjut. Yang ketiga, huda, petunjuk. Mau lurus, buka Quran. Ustadz, saya kok selalu hidup kok mencong-mencong, enggak pernah buka Quran. Jangan salahkan dunia. Jangan salahkan situasi dan kondisi. Jangan kau salahkan masyarakat. Jangan kau salahkan negara. Aku ini hidup di negara ini nggak bisa, sesat terus. Salamu dewe. Kau tidak pernah buka Quran. Jangan mengkambing hitamkan orang lain. Anda tidak pernah baca Quran. Yang keempat, rahmatun lil mu'minin. Ini yang paling istimewa. Para ulama sudah sepakat pada satu kesimpulan. Apa itu? Miftahul jannah. Kunci untuk masuk surga itu rahmat Allah. Bukan amal. Rasulullah pernah ditanya. Rasulullah pernah bersabda. Lan yanjuwa ahadukum bi amalihim. Loh. Kalian tidak akan pernah bisa selamat di akhirat dengan mengandalkan amal, kata Rasulullah. Sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, kau juga? Saya juga. Loh, kamal kan amalmu segede gunung. Amal saya tidak akan menyelamatkan. Yang berkata khairul anam Rasulullah. Kecuali satu, Allah memberikan rahmat kasih sayangnya. Dan ingat, rahmat Allah apabila Anda datang, apabila Anda membaca Al-Quran. 4 fungsi Al-Quran. Surat berapa tadi? Yunus. Ayat berapa? 57. Saya udah nyebut pakai bahasa Jawa loh ini. Ben gak lali. Syahrul Quran. Kemudian selanjutnya, masih lanjut? Nih saya akan sampaikan, Ustadz, ini kan Ramadan kurang 15 hari, 16 hari. Apa yang harus kami lakukan? Ada nasihat dari seorang ulama, namanya Sulaiman Ar-Ruhaili. Masya Allah. Lakukan 6 hal. Mulai saiki, sampai tanggal 1 Ramadan, mempersiapkan diri supaya Anda bisa melakukan amal terbaik di bulan Ramadan. 6 hal itu apa? 1. Tobat. Saiki waktu tobat.
Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyi'atikum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha. Allah berfirman di dalam surat Tahrim ayat 8. Apa kata Allah? Barang siapa yang melakukan tobat dengan semurni-murninya, sejujur-jujurnya. Maksudnya apa? Yakin betul akan dosanya dan mau tobat. Mau tobat tenanan. Allah akan memberikan dua hal. Diampuni semua dosanya. Dimasukkan jannah. Pak, saya punya teman. Saya tidak sebut namanya, tapi saya sebut di kota mana? Di kota Padang. Waktu itu saya ngisi pengajian. Dia kawan saya dan dia yang ngurus pengajian saya di Padang. Dia bilang sama saya, Ustadz, saya dulu jago minum khamar. Saya sering ke luar negeri. Dan kalau saya ke luar negeri, beli khamar yang harganya jutaan. Botolnya saja Ustadz mahal. Saya sudah tinggalkan Ustadz. Cuman ada satu yang saya lakukan Ustadz. Apa? Saya koleksi botol khamar. Di rumah saya botol khamar yang mahal-mahal. Ini ada yang saya beli dari Singapura, dari Hong Kong, dari luar negeri. Ustadz, apa yang harus saya lakukan? Boleh nggak saya menyimpan? Saya bilang, kau kembali ke rumahmu, pecahan kabeh. Kenapa? Karena salah satu syarat diterima tobat, al-iqla, meninggalkan amal kejelekan semua. Ente sudah tidak mau khamar, botolnya tinggalkan. Hanya apa yang dilakukan oleh dia? Ustadz, tunggu sebentar. Saya tak ke rumah dulu. Ya, ini saya lagi di pantai. Pantai di Padang yang di situ ada batu baling kundang itu. Walaupun ini cerita fiktif ya. Tunggu sebentar Ustaz. Dia ambil ke rumahnya, dimasukkan di dalam mobilnya botol khamar. Kemudian dia datang ke tempat saya, kita pecahkan rame-rame. Ada di YouTube kalau nggak salah, cari aja. Alhamdulillah. Al-iqla. Ada lagi teman saya, Ustaz, saya jago minum khamar. Hobi saya. Saya udah tobat. Cuman Ustaz, anak saya namanya Johnny Walker. Anak yang nomor 2, Bir Bintang. Apa yang saya lakukan? Ganti nama anakmu. Ganti nama Hamzah, Khalid, Umar. Kalau Anda benar-benar tobat, jangan kau letakkan nama Johnny Walker di dalam anakmu. Alhamdulillah diganti oleh dia. Johnny Walker, merek khamar ya. Al-iqla, tobat. Nomor 2, apa yang harus dilakukan? Ikhlasun niyah, memperbaiki niat. Ikhlasun niyah asyaddu 'alal umal minal amal, kata ulama. Mengikhlaskan amal itu lebih berat di hadapan orang yang melakukan amal daripada amal itu sendiri. Amal gampang, tapi meletakkan niat yang baik itu sulit. Maka mulai hari ini niat yang benar. Untuk apa puasa Ramadan? Untuk iman. Semata-mata untuk beriman kepada Allah berdasarkan iman dan untuk mendapatkan ridho Allah. Khalas. Nomor 2. Lanjut. Nomor 3. Apa persiapan yang harus dilakukan sekarang sampai bulan Ramadan? Meninggalkan al-fudul. Bapak tahu apa al-fudul? Sesuatu yang gak ada manfaatnya. Tinggalkan. Supaya di bulan Ramadan ditinggalkan. Sekarang latihan. Apa contoh al-fudul? Banyak maaf. Apa Pak? HP. Oh boleh HP untuk memudahkan urusan kita ya. Tapi kalau sudah selesai urusan di dunia, sudah bisa mengambilkan manfaat dari HP, tidak usah buka HP, terutama di bulan Ramadan. Buka seperlunya, itu termasuk al-fudul. Sesuatu yang tidak banyak manfaatnya. Bahkan tidak ada manfaatnya. Nih, ada 4 hal tidak ada manfaatnya. Yang pertama, kata ulama ini, fudulut ta'am, terlalu banyak makan. Jam 7 bakso. Jam 8 nasi liwet. Jam 9 soto. Jam yang ada di kepalanya minat ta'am ila ta'am ila ta'am. Kata ulama, orang itu setiap hari tawaf. Tawafnya apa? Mengelilingi kakus dan WC. Dia sa'i.
dari rumah makan menuju ke WC. Bolak-balik. Yang kedua, yang pertama fudulul ta'am, yang kedua fudulul kalam, terlalu banyak bicara. Enggak usah banyak bicara. Banyak ngaji, banyak zikir. Yang keempat, ini sebenarnya kalau mau dibicarakan banyak ya, tapi enggak ada waktu. Yang keempat, fudulun nador, mata keranjang. Terlalu banyak melihat wanita bagi lelaki dan terlalu banyak melihat lelaki bagi wanita, kecuali mulai. Yang keempat, ini yang paling sulit ditinggalkan. Fudulul mukhalato. Terlalu banyak gaul. Koncoe kakean. Konco olahraga. Konco warung kopi. Konco kantor. Konco di masjid. Konco olahraga. Konco di hik. Konco jagongan. Konco tok. Habis waktunya dengan makhluk. Tidak tersedia waktu dengan Al-Khaliq Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, berarti Ustaz melarang kita bergaul. Siapa bilang? Boleh Anda bergaul dengan orang yang bertakwa. Al-ahillau yawma idin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Surat Az-Zukhruf ayat 67. Sahabat karibmu di dunia nanti di hadapan Allah akan menjadi musuhmu. Melaknat kau di hadapan Allah. Illal muttaqin, kecuali kawan orang-orang bertakwa. Boleh. Ustaz, kalau kawan saya bukan orang bertakwa, boleh. Asal waktu kau berkawan dengan dia, kau ciptakan dia supaya menjadi orang bertakwa. Dengan apa? Al-qaul an-nafi, perkataan yang bermanfaat. Khalas. Nomor 4. Ya. Nomor 4. Ya. Baru telu. Jangan terlalu cepat-cepat, Pak. Apa? Loh itu sudah. Yang fudul itu papat toh. Sekarang 4 amalan yang harus kita kerjakan untuk mempersiapkan bulan Ramadan. Yang pertama sudah tobat. Yang kedua ikhlasun niyah. Yang keempat meninggalkan fudul. Sekarang yang keempat memperbanyak puasa sunnah. Nih hari ini Ayaumul Bid. Tanggal 14. Besok masih ada 15. Puasa sunnah. Kenapa? Karena besok kita akan perhelatan besar berpuasa. Sekarang latihan. Nomor 5. Ini yang paling istimewa. Apa itu? Beranggapan bahwa bulan Ramadan besok, bulan terakhir, puasa terakhir, Ramadan terakhir, habis gitu meninggal. Bahasa Jawanya apa Sedo. Maka puasa Anda menjadi yang terbaik kalau Anda beranggapan puasa besok sing terakhir. Habis gitu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, ini lebih utama lagi. Ustaz, kok semuanya utama? Memang kami tidak membawa kecuali yang utama-utama. Yang keenam. Apa itu? Mengingat-ingat kelemahan puasanya di tahun yang lalu. Apa kekurangannya? Mungkin puasanya kurang bagus, sholat tarawihnya kurang bagus, baca Qur'annya kurang bagus, meninggalkan al-fudul kurang bagus, melakukan sunnah kurang bagus. Diingat-ingat supaya apa? Supaya tidak terulang di bulan puasa tahun ini. Ya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Sebenarnya masih ada fikih-fikih Ramadan yang lain, mungkin kita akan sampaikan pada kajian di pekan yang akan datang insya Allah. Masih ada fikih-fikih yang menjadi pertanyaan terulang-ulang, selalu diulang-ulang pertanyaan, supaya tidak terulang-ulang kita jawab. Mudah-mudahan pada pengajian hari Senin, minggu depan tidak ada ya? Ya ada ya. Mudah-mudahan kalau atau bertanya pada ustadz yang lain ya. Mungkin itu saja. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan berikan manfaat bagi diri saya juga buat semuanya. Mari kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Hayyu ya Qayyum.
qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma rzuqna taubatan nasuhan qablal maut. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma rzuqna taubatan nasuhan qablal maut. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallamhu minna mutaqabbalan. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallamhu minna mutaqabbalan. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallamhu minna mutaqabbalan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin itu saja sedikit reminder. Selalu banyak baca-baca doa untuk menghadapi bulan Ramadan sebelum Ramadan datang. Di antaranya dua di antaranya yang saya bacakan tadi, Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallamhu minna mutaqabbal. Atau Allahumma barik lana fi Sya'ban wa Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dicari di HP-nya bisa ya, doa itu diulang-ulang, dibaca sebanyak mungkin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.